Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di mana di video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi DMZ pada jaringan server menggunakan firewall NAT dengan action yang berbeda pada router mikrotik. Mau tahu action apa yang digunakan? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, sebelum kita mulai materi kali ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini. Dengan begitu kalian akan mendapatkan notifikasi update video terbarunya dari channel ini. Di mana di channel ini selalu membahas materi-materi menarik seputar perangkat jaringan yang dapat diterapkan di industri ataupun sebagai media pembelajaran yang mungkin kalian belum tahu, atau mungkin kalian sudah pelajari tapi nggak tahu fungsinya buat apa. Oke, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana melakukan konfigurasi DMZ menggunakan firewall NAT dengan chain DST-NAT dan actionnya DST-NAT juga. Di mana fungsinya yaitu agar kita dapat mengakses server yang ada di dalam jaringan private melalui jaringan public. Selain itu juga kita menambahkan konfigurasi yang lebih spesifik, yaitu dengan menambahkan fitur DST port dan juga 2 port di dalam konfigurasi firewall NAT yang sudah kita lakukan. Fungsinya adalah untuk mengamankan server yang kita miliki ketika diakses melalui jaringan publik. Nah, selain menggunakan action DST-NAT, kita juga dapat menggunakan action netmap. Lah, bukannya action netmap untuk translasi dari IP private ke IP public ya? Ya, itu kalau misalnya kita menggunakan chain SRC-NAT. Tapi kalau misalnya kita menggunakan chain DST-NAT, maka fungsinya akan berubah. Nah, lalu bagaimana cara konfigurasi DMZ menggunakan action netmap pada perangkat mikrotik? Let's go, kita config. Oke, di materi kali ini saya masih menggunakan aplikasi emulator Genestri ya. Dan kalau misalnya kalian ingin menggunakan aplikasi emulator yang lain yang kalian miliki, ya boleh-boleh aja. Karena konfigurasinya pun tetap sama. Akan tetapi, saya lebih menyarankan agar kalian menggunakan perangkat real device ya. Ya, walaupun aplikasi perangkat emulator itu bisa, tapi tetap aja ya, akan ada sebuah perbedaan ketika kita melakukan konfigurasi menggunakan perangkat real device dengan aplikasi emulator. Oke, dan untuk topologi yang akan kita gunakan bentuknya seperti ini ya. Oke, nah seperti biasa ya, untuk mempersingkat waktu pembahasan dan agar kita lebih fokus ke penerapan action netmap pada firewall NAT, di dalam topologi ini saya sudah melakukan beberapa konfigurasi, yaitu di perangkat Air Gateway saya sudah melakukan konfigurasi Internet Gateway agar komputer klien ataupun server dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Selain itu juga saya sudah melakukan konfigurasi DHCP server pada perangkat Air Gateway agar komputer klien mendapatkan IP address secara dinamik dari DHCP server tersebut. Sedangkan untuk servernya yang kita gunakan merupakan sebuah device yang di dalamnya sudah terdapat sebuah aplikasi web. Jadi di sini yang kita konfigurasi hanya IP address secara statik, agar server ini dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet juga. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu cara konfigurasinya, saya sudah menyiapkan list materi yang ada di video ini agar kalian pelajari terlebih dahulu. Lah, terus kenapa itu servernya banyak banget ya? Nah, kalian masih ingat kan kalau misalnya kita menggunakan action netmap, maka proses translasi yang dilakukan menggunakan subnet. Nah, kalau misalnya kalian nggak ingat juga, kalian bisa melihat video penjelasannya yang ada di sebelah sini. Oke, nah untuk menerapkan konfigurasi action netmap pada jaringan DMZ menggunakan firewall NAT, di sini kita remote dulu perangkat Air Gateway yang kita miliki menggunakan aplikasi Winbox, gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian aplikasi Winbox-nya. Nah, kalau misalnya ada tampilan seperti ini, kalian klik di bagian tombol Run ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada tampilan seperti ini, kalian klik di bagian refresh gitu ya, sampai muncul perangkat Air Gateway yang akan kita konfigurasi gitu ya. Dimana di sini perangkat Air Gateway yang kita gunakan yaitu adalah dengan tipe perangkatnya yaitu adalah CHR gitu ya, karena kita menggunakan aplikasi emulator gitu ya. Nah, di sini kalian klik di bagian MAC address gitu ya. Nah, karena di sini saya belum melakukan konfigurasi pengamanan terhadap perangkat Air Gateway, maka di sini kita bisa melakukan remote dengan menggunakan MAC address gitu ya, yang tentunya juga untuk login dan passwordnya juga menggunakan defaultnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah melakukan konfigurasi pengamanan terhadap perangkat Air Gateway, maka di sini kalian harus menggunakan IP address gitu ya untuk melakukan remote gitu ya. Nah, karena di sini untuk media pembelajaran,
maka di sini kita melakukan remote-nya dengan menggunakan MAC address dengan login dan passwordnya itu adalah default gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian menerapkan topologi ini di perangkat real langsung atau di jaringan langsung, maka saya sangat sarankan agar kalian untuk melakukan konfigurasi pengamanan terhadap router kalian gitu ya, agar tidak dapat diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin tahu bagaimana cara mengamankan perangkat router kalian, kalian bisa melihat video penjelasannya yang ada di sebelah sini juga. Oke. Nah, di sini karena saya belum melakukan konfigurasi apapun gitu ya, hanya konfigurasi dasar yang seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, maka di sini untuk login dan passwordnya kita menggunakan defaultnya gitu ya, karena saya belum melakukan konfigurasi pengamanannya gitu ya. Nah, di sini kalian klik di bagian connect. Nah, maka di sini akan muncul tampilan Winbox dari perangkat Air Gateway yang akan kita konfigurasi, gitu ya. Nah, setelah melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway, jangan lupa ya, untuk melakukan konfigurasi IP address pada interface Ether 1 sebanyak subnet yang diberikan oleh ISP, gitu ya, di mana IP address tersebut merupakan IP public. Oke, nah caranya di sini kalian klik di bagian IP. Kemudian address. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian IP public internetnya, ini adalah IP public yang dari ISP ya, di mana dia memiliki IP addressnya yaitu adalah sebanyak /29 gitu ya, dengan subnet /29. Berarti kalau misalnya kita lakukan perhitungan, maka terdapat 6 IP address gitu ya, di mana IP address pertama yaitu adalah 202.143.178.1 itu digunakan sebagai IP gateway agar perangkat router kita atau Air Gateway kita ini terkoneksi ke dalam jaringan gitu ya, dan itu sudah dikonfigurasi sama ISP-nya gitu ya. Nah, kemudian yang kita dapat berarti dari 2 sampai 6 gitu ya, karena kalau misalnya kita lakukan perhitungan maka terdapat 6 IP address yang dapat digunakan gitu ya. Kalau misalnya kita lakukan perhitungan ya berarti range-nya yaitu adalah dari 0 sampai 7 gitu ya, di mana IP 0 itu nggak bisa digunakan karena itu adalah IP network, sedangkan IP 7 itu tidak bisa digunakan karena dia adalah IP broadcast. Berarti range IP yang dapat digunakan yaitu adalah 1 sampai 6. Satunya udah dijadiin gateway, duanya udah dikonfigurasi di Ether 1, dan sisanya berarti dari 3 sampai 6 gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian double klik di bagian IP public internetnya. Kemudian kalian pilih di bagian copy dan kalian ganti di bagian addressnya gitu ya. Karena di sini IP 2 udah digunakan, berarti IP selanjutnya yaitu adalah 3. Kemudian jangan lupa kalian di bagian komennya ini kalian hapus ya. Kalau misalnya nggak dihapus nanti komennya bakalan banyak gitu ya. Nah, ini kalian hapus. Ini kalian klik OK. Ini IP 3, kita apply. Kemudian kita copy. Kita ganti lagi yaitu adalah IP 4. Kita apply. Kemudian kita copy lagi. Kemudian IP 5. Kita apply. Kemudian kita copy lagi sampai ke IP ke 6. Gitu ya. Nah, ini kita apply. Kemudian kita OK-kan semuanya. Gitu ya. Nah, maka yang terjadi adalah kita menambahkan IP address pada interface Ether 1 yang merupakan IP address yang menuju ke jaringan internet gitu ya. Di mana IP address tersebut yaitu adalah 2, 3, 4, 5 dan 6 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini jumlah total IP address yang ada di interface Ether 1 sebanyak 5 IP address gitu ya. Nah, setelah melakukan konfigurasi IP address, maka langkah berikutnya yaitu adalah melakukan konfigurasi firewall NAT dengan Action NetMap gitu ya, agar komputer server dapat diakses melalui jaringan publik. Nah, caranya di sini kita close dulu di bagian address listnya, kemudian kalian klik di bagian IP, kemudian pilih firewall, kemudian kalian klik di bagian NAT, nah kemudian kalian klik di bagian tanda plus gitu ya, atau tanda add gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian chain yang digunakan di sini yaitu adalah DST-NAT gitu ya, karena proses yang dilakukan yaitu adalah merubah IP public menjadi IP privat gitu ya, agar komputer server ini dapat diakses menggunakan jaringan publiknya gitu ya. Makanya di sini chainnya itu adalah DST-NAT gitu. Nah, DST-NAT ini akan melakukan proses di mana ketika seseorang mengakses IP publiknya yaitu adalah 202.178.0/29 di mana IP public ini merupakan IP subnet gitu ya. Kalian kan masih tahu ya, kalau misalnya kita menggunakan Action NetMap maka kita harus menggunakan IP subnet publiknya gitu ya. Makanya di sini di bagian DST addressnya harus menggunakan IP subnet publiknya gitu ya. Dimana ketika seseorang mengakses range IP address dari subnet tersebut,
maka dia akan mengakses web servernya gitu ya, di mana web server ini menggunakan protokolnya yaitu adalah TCP, di mana port yang diakses yaitu adalah HTTP dan HTTPS gitu ya, di mana port HTTP yaitu adalah 80 dan HTTPS adalah 443. Berarti di bagian DST portnya, nah ini kita masukkan yaitu adalah 80,443 gitu ya, di mana web server yang kita gunakan tersebut memiliki HTTP dan HTTPS gitu ya untuk mengakses web servernya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tidak menggunakan interface gitu ya, karena kalau misalnya kita menggunakan interface, maka kita harus melakukan konfigurasi firewall NAT ini sebanyak 2 kali, di mana untuk mengaksesnya yang pertama yaitu adalah dari jaringan lokalnya atau komputer lokalnya dan jaringan publiknya gitu ya. Nah, berarti di sini interface-nya kita tidak perlu spesifik lagi gitu ya. Jadi di sini hanya perlu satu buah firewall NAT-nya aja gitu ya. Nah, kemudian di bagian action-nya ketika seseorang mengakses IP public tersebut, maka action-nya yaitu adalah di sini kita ganti jadi netmap gitu ya ke bagian IP subnet yang ada di dalam jaringan server gitu ya, di mana IP subnet yang ada di dalam jaringan server yaitu adalah 10.10.10.0/29 gitu ya. Jadi dari subnet ke subnet gitu ya. Ingat ya, kalau misalnya kita menggunakan action netmap harus menggunakan subnet gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya udah, dan jangan lupa ya, di bagian konfigurasi firewall NAT ini kita harus memberikan komen gitu ya, di mana agar kita tidak salah melakukan konfigurasi ketika kita melakukan perubahan gitu ya terhadap firewall NAT-nya gitu ya, di mana komen yang akan kita berikan terhadap rule ini yaitu adalah dmz underscore kemudian public strip to strip server gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik di bagian OK dan kemudian kalian klik apply, kemudian OK gitu ya. Jadi nanti di sini ada sebuah konfigurasi firewall NAT yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi firewall NAT untuk DMZ menggunakan action netmap, maka untuk proses selanjutnya yaitu adalah melakukan uji coba untuk mengakses web server gitu ya, menggunakan IP public yang sebelumnya kita setting pada perangkat Air Gateway gitu ya. Nah, caranya di sini kita akan mengakses dari browser menggunakan komputer klien yang ada di dalam jaringan private ya. Di sini kita remote dulu komputer kliennya gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah di sini kita minimizkan dulu aplikasi Winbox-nya. Kemudian kita remote di bagian PC satunya gitu ya. Nah, ini kalian tinggal klik kanan aja. Kemudian pilih konsol gitu ya. Nah, kemudian kalian buka browsernya gitu ya. Misalnya di sini saya menggunakan browser Firefox gitu ya. Nah, kemudian kita akses IP public yang ada di dalam router gateway yang sebelumnya kita konfigurasi. Di mana IP publicnya yaitu adalah yang pertama 202.43.178.2 misalnya. Nah, kalau misalnya kita tekan enter, maka di sini kita akan masuk ke dalam aplikasi web server gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ganti IP address-nya menjadi 3 gitu ya, seperti ini, maka hasilnya juga akan masuk ke dalam web servernya juga. Kemudian kita coba lagi mulai dari 4. Nah, ini masih masuk juga. Kemudian 5. Nah, ini juga masuk juga. Kemudian 6. Dan ini juga masuk juga gitu ya ke dalam web server yang ada di dalam jaringan lokalnya. Nah, ketika kita mengakses menggunakan IP public, tampilan dari web servernya ini sama, maka untuk melihat server mana saja yang sedang diakses, kita bisa menggunakan aplikasi Torch gitu ya. Nah, caranya di sini kita minimizkan dulu. Kemudian kita balik lagi ke aplikasi Winbox-nya. Nah, kemudian ini kita close saja. Nah, kemudian kalian klik di bagian Tools, kemudian pilih Torch gitu ya. Nah, di bagian interface-nya ini kita ganti ke arah interface yang menuju ke jaringan servernya gitu ya, di mana interface yang digunakan yaitu adalah interface Ether 3 gitu ya. Nah, kemudian di bagian source address sama DST address yang di IPv6-nya ini kita unchecklist saja gitu ya, karena kita tidak menggunakan IPv6 gitu ya. Nah, kemudian kalian klik di bagian start gitu ya. Nah, kemudian kita akses menggunakan browser dari komputer yang ada di dalam jaringan publik ya. Contohnya di sini adalah komputer fisik kita, gitu ya. Nah, caranya di sini kalian buka browser Mozilla ataupun yang lainnya, boleh terserah. Nah, kemudian di sini saya alihkan ke samping seperti ini biar kelihatan ya. Dan ketika kita mengakses IP public yang ada di router gateway, yaitu adalah 202.43.178.2, maka hasilnya yaitu adalah kita akan mengakses
server dengan IP address-nya yaitu adalah 10.10.10.2 gitu ya. Dan ketika kita mengakses dengan menggunakan IP address-nya yaitu adalah 3, maka hasilnya adalah dia mengakses web server yang ada di dalam jaringan lokalnya dengan IP address 10.10.10.3. Begitu juga kalau misalnya kita mau mengakses IP address publiknya yaitu adalah 4, maka hasilnya adalah dia akan mengakses server dengan IP address yaitu adalah 10.10.10.4 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mengakses 5, dia juga akan mengakses web server dengan IP 10.10.10.5. Begitu juga dengan yang terakhir, yaitu adalah yang ke-6 gitu ya, IP public 202.143.178.6, maka dia akan mengakses server dengan IP address yaitu adalah 10.10.10.6. Nah, terus kalau misalnya saya cuma punya satu IP public dan satu buah server web, gimana? Ya, bisa aja. Karena ketika kita menggunakan ExtendNetMap, maka ExtendNetMap ini akan melakukan proses translasi dari satu IP public ke satu IP private. Jadi ketika kita mengubah di bagian firewall NAT-nya, yaitu adalah di bagian ini kita minimizkan dulu, kemudian ini kita close. Di bagian IP, kemudian firewall, kemudian di bagian NAT-nya, di bagian konfigurasi yang sebelumnya kita lakukan, ini kalian double klik aja. Kemudian di bagian generalnya, ini kita masukkan IP publiknya gitu ya, salah satu IP address-nya. Misalnya di sini yang saya masukkan yaitu adalah 202.43.178.2 misalnya. Kemudian di bagian protokol dan DST-nya ini kita tidak rubah. Kemudian di bagian action-nya, nah ini kita arahkan ke satu IP address gitu ya, satu IP private yang ada di jaringan servernya. Misalnya yaitu adalah 10.10.10.2 misalnya. Nah, kemudian kita klik apply, kemudian OK, dan di sini udah berubah ya. Dan kemudian kita hapus IP address yang ada di interface setter 1 gitu ya, di IP public yang tidak digunakan gitu ya. Nah, di sini berarti kita harus, ini kita close saja, kita harus hapus di bagian IP, kemudian address. Nah, kemudian karena di firewall NAT yang kita gunakan hanya satu IP address saja, yaitu adalah 202.141.78.2, maka di bagian IP address 3 sampai 6, ini kalian blok aja. Ini kalian harus hapus gitu ya. Caranya ya kalian tinggal klik di bagian tanda silangnya gitu ya. Nah, ini kalian hapus atau kalian disable gitu ya. Kalau hapus kan pakai tanda min ya gitu ya. Nah, ini bisa kalian disable. Nah, kemudian kita coba akses lagi menggunakan browser gitu ya, dimana IP public yang digunakan berarti yaitu adalah 202 kemudian 43.178.2 gitu ya. Maka hasilnya yaitu adalah dia akan tetap bisa mengakses web server yang ada di dalam jaringan lokalnya gitu ya. Dimana ketika kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan tools kemudian torch gitu ya. Nah, kemudian kita start di sini, maka ketika dia mengakses IP address 202.143.178.2, maka dia sebenarnya akan mengakses server dengan IP address-nya yaitu adalah 10.10.10.2 gitu ya. Oke, dari percobaan yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa kita dapat melakukan konfigurasi DMZ menggunakan firewall NAT dengan ExtendNetMap gitu ya. Dimana kita dapat mengakses beberapa server yang ada di dalam jaringan private melalui IP public yang ada di perangkat Air Gateway. Dimana ExtendNetMap akan melakukan translasi dari satu IP public ke satu IP private dengan melakukan mapping satu persatu gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video pembahasan kali ini, dan kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah atau ada yang mau nambahin atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng. Oke, dan jangan lupa ya untuk klik like, comment, share, dan subscribe di video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.